Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi yang pertama atau strategi 1, yaitu urutan dalam suatu reaksi. Nah, di sini kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Amir Hasim NIM 431141180003. Kemudian ada Hartatik Sri Lestari NIM 431141180019 dan yang terakhir Dimas Ersa Wisnanda NIM 431141180031. Nah, yang pertama pendahuluan pada chapter 3 yaitu strategi 1 urutan dalam suatu reaksi. Dalam alternatif bab instruksi atau urutan reaksi itu seperti pada bab-bab sebelumnya. Nah, dalam yang bab kali ini akan menjelaskan petunjuk dalam sebuah reaksi, di mana ada beberapa titik relevan yang lebih dituju untuk reaksi selanjutnya daripada beberapa reaksi individu yang diperiksa. Dalam strategi 1 ini akan dibahas menggunakan contoh aromatik senyawa, di mana contoh urutan ini yang harus dilakukan ini terdapat pada gambar di bawah ini. Nah, berikut contohnya dalam gambar tersebut, yaitu ada sebuah deterjen umum yang digunakan itu kan mengandung garam natrium dari asam sulfat. Itu di gambar yang ada tanda angka 1-nya itu. Keduanya dibuat secara industri dalam 2 langkah dari benzena, yaitu reaksi Friedel-Crafts dan reaksi sulfonasi. Crafts sendiri merupakan reaksi yang ditemukan oleh kelompok reaksi kimia yang dikembangkan oleh Charles Friedel dan James Crafts pada tahun 1877. Nah, reaksi tersebut itu merupakan reaksi alkilasi dan reaksi asilasi. Reaksi-reaksi tersebut termasuk dalam reaksi substitusi reaksi substitusi aromatik elektrofilik. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya itu urutan peristiwanya. Bagaimana urutan peristiwanya? Nah, di sini akan dijelaskan sebagai contohnya ada 2 faktor yang mempengaruhi urutan peristiwanya. Yang pertama itu faktor gugus alkil yang mendonorkan elektron. Yang kedua, membuat reaksi sulfonasi akan lebih mudah. Nah, poin pertama, urutan alternatif tersebut yaitu melalui asam sulfat, itu yang digambarkan di angka 2. Itu akan sulit direaksikan sehingga gugus sulfonasinya sangat kuat yang akan menarik elektron. Oleh karena itu harus dinonaktifkan gugus alkilnya. Kemudian poin yang kedua, bahwa grup alkil itu mendonorkan elektron, yaitu pada elektron O-nya. Nah, arah P-nya itu hanya akan memberikan produk para, yaitu karena ukurannya. Kemudian untuk gugus SO3H-nya atau sulfonasinya itu akan menjadi meta dan akan menjadikan produk yang berbeda. Itu dapat dilihat dalam gambar reaksi itu perbandingan atau perbedaan angka 1 dan 2-nya.